Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, sandiwara telah usai. Pertarungan antara Wu Shuai dan juga leluhur Laut Qi telah diakhiri. Di mata semua orang, pertandingan itu berakhir imbang. Namun lebih dari itu, Fang Yuan mendapatkan lebih banyak dukungan dari berbagai pihak, baik itu dia yang dalam wujud leluhur Laut Qi ataupun Wu Shuai. Pada akhirnya dialah pemenang tunggal dalam pertarungan ini. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 433. Sementara itu saat ini Putri Duyung Lian Kexin merasa sangat gelisah. Pengadilan Kekaisaran Merman telah bergabung dengan aliansi Dua Surga, tetapi Wu Shuai tidak mengungkap identitas mereka. Saat ini mereka bertindak sebagai mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Angin dingin bertiup dari langit. Lian Kexin perlahan menenangkan dirinya, tetapi rasa muram terus memenuhi hatinya. Untuk sementara, Laut Timur memang tampak damai, tapi ini hanyalah ketenangan sebelum badai tiba. Dalam perang yang akan datang nanti, keputusan apa yang harus diambil pengadilan Kekaisaran Merman? Sebagai salah satu dari 3 penguasa tertinggi pengadilan Kekaisaran Merman, Lian Kexin memiliki status dan kuasa tinggi. Namun saat ini, dia justru merasa kecil dan tak berdaya. Dinding regional telah lenyap. Semua orang tahu bahwa kekacauan besar akan segera menyelimuti seluruh dunia. Dan sekarang kekacauan itu baru saja dimulai. Lian Kexin merasa dirinya seperti berada di tengah lautan badai. Masa depan tampak gelap tanpa secercah harapan. Sedikit saja kesalahan, maka itu dapat membuat seluruh pengadilan Kekaisaran Merman musnah ditelan arus zaman. Sementara itu, di sisi lain, Shen Chongsheng telah menerima laporan. Shen Chongsheng baru saja menerima laporan tentang keputusan yang diambil oleh leluhur Laut Qi. Tampaknya Laut Timur sekarang dipimpin oleh leluhur Laut Qi. Dia tampak menghela nafas pelan. Kalau saja leluhur Shen Sang kembali, situasi pasti akan berbeda. Membiarkan seorang kultivator tunggal memimpin seluruh jalan kebenaran Laut Timur, itu sesuatu yang tak pernah ada dalam bayanganku. Shen Chongsheng menggelengkan kepala. Dia punya ambisi besar. Dia ingin klan Shen menjadi penguasa Laut Timur dan berdiri sebagai kekuatan nomor 1. Berbeda dengan jalan kebenaran lainnya, klan Shen memiliki Shen Sang, seseorang yang mampu bersaing dengan leluhur Laut Qi. Sayangnya keberadaan Shen Sang saat ini masih belum diketahui. Klan Shen telah mencarinya dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi tidak menemukan jejak sedikit pun. Shen Chongsheng merasa kepalanya berdenyut karena masalah ini tak kunjung selesai. Oh leluhur, sebenarnya di manakah Anda berada sekarang? Di saat yang sama, di kota Kaisar, tepatnya di dunia lukisan jalur manusia, Hong Yi dan Ye Fan berjalan berdampingan di jalan yang ramai. Tiba-tiba sebuah gang sempit, terdengar suara pukulan dan tendangan. Terlihat sekelompok pria kekar sedang mengeroyok seseorang tanpa ampun. "Berhenti!" Hong Yi tidak tahan melihatnya dan segera maju menghentikan mereka. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Ye Fan juga marah. Begitu banyak orang memukuli seorang pengemis. Kalian benar-benar tidak merasa malu. Sekelompok laki-laki berbadan kekar itu berbalik. Mereka tampak kesal. Bocah-bocah bodoh, jangan ikut campur. Orang gila ini hampir membuat kuda berharga milik tuan muda kami mati ketakutan. Bahkan tuan muda kami pun sampai jatuh. Kami tidak akan berhenti sebelum memukulinya sampai mati. Hong Yi menghela nafas.
Kalian sudah keterlaluan. Hong Yi dan Ye Fan lalu bergerak bersama. Hanya dalam beberapa saat saja, kelompok laki-laki berbadan kekar itu dipukul mundur hingga melarikan diri dengan menyedihkan. Sementara pengemis itu meringkuk di tanah. Tubuhnya penuh luka dan memar. Dia tampak menggigil sambil terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Orang ini sudah gila. Hong Yi pun menghela nafas, sementara Ye Fan juga merasa kasihan. Namun meski dia gila, dia tetaplah manusia. Lagi pula, dia pasti tidak sengaja menakuti kuda itu. Ayo bantu dia. Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Keduanya lalu membawa pengemis itu ke gang yang lebih sepi. Mereka meninggalkan beberapa roti di sampingnya sebelum akhirnya pergi. Namun mereka tidak tahu. Sesaat setelah mereka pergi, mata pengemis itu perlahan kembali menjadi jernih. Di mana aku? Sialan, api hitam itu kembali mengamuk. Aku pun menjadi gila lagi. Ternyata pengemis itu tidak lain adalah Shen Sang, orang yang selama ini dicari mati-matian oleh klan Shen. Sejak perang takdir, Shen Sang telah terjebak di dalam lukisan ini, dan di dalam kegilaannya dia pun tak sadarkan diri sampai dengan hari ini. Sementara itu di kota, orang-orang di jalanan terus berlalu lalang. Toko-toko di kedua sisi jalan memasang papan nama yang cerah serta spanduk warna-warni yang menarik perhatian. Wow, jadi ini dunia di dalam lukisan. Luar biasa, semuanya terasa begitu nyata. Tubuh Sun Yao sedikit gemetar karena kegembiraan yang ia rasakan. Begitu dia memasuki dunia lukisan, dia langsung berseru kagum tanpa bisa menahan diri. Orang-orang di sekitarnya bahkan sampai menoleh dan memandangnya dengan tatapan aneh. Namun Sun Yao sama sekali tidak menyadarinya. Matanya terbuka lebar dan bersinar penuh dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ke sana dan kemari. Sun Yao sendiri adalah seorang Master Gu dari Sekte Afinitas Roh. Dia dipilih sebagai benih immortal dan mendapatkan banyak dukungan dari sekte. Awalnya kandidat dari Sekte Afinitas Roh adalah Feng Jinhuang. Namun setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Feng Jiuge, Qin Dingling mulai ragu terhadapnya. Dan karena itulah, Sekte Afinitas Roh mengganti kandidat mereka, dan Sun Yao yang mengambil posisi dari Feng Jinhuang. Meski begitu, pola pengasuhan sekte jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Sekte Afinitas Roh hanya memberitahunya sedikit latar belakang tentang dunia lukisan ini sebelum akhirnya mengirimnya masuk. Sun Yao segera berkeliling dari satu toko ke toko yang lain. Dia menikmati semuanya dengan penuh semangat. Sejak kecil, dia memang dibesarkan di dalam Sekte Afinitas Roh. Orang-orang di sekitarnya hanyalah para kakak dan juga adik seperguruan yang semuanya adalah kultivator. Karena aturan sekte, mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Karena itu, segala sesuatu di sini terasa sangat baru dan menarik baginya. Dia menggunakan Primeval Stone untuk membeli berbagai jenis permen dan memakannya sambil berjalan-jalan di kota. Dia melihat seniman gunting kertas di gang-gang kecil. Dia juga masuk ke teater untuk menonton opera. Para aktor mengenakan riasan wajah mencolok dan pakaian yang berlebihan. Suara nyanyian mereka panjang dan melengking, dipenuhi dengan nada tradisional yang khas. Lalu di sudut jalan, Yao Long bahkan berhenti untuk menonton dua laki-laki kekar melakukan atraksi menghancurkan batu di dada mereka. Sampai tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Sun Yao berbalik dan melihat ada seorang pemuda berwajah persegi dengan aura jujur dan sederhana.
Sebelum Sun Yao bicara, pemuda itu tersenyum canggung sambil berkata, "Apakah kamu berasal dari 10 sekte kuno?" Mata Sun Yao langsung melebar. "Kakak, kamu juga dari 10 sekte kuno?" Pemuda itu mengangguk dan memberi salam dengan menelangkupkan tangan. "Aku Chen Dajiang dari Istana Awan Angin." "Oh, jadi kakak adalah senior Chen." Sun Yao langsung membalas salamnya dengan penuh semangat. Chen Dajiang adalah seorang murid nomor 1 di generasi muda Istana Awan Angin. Namanya sudah lama dikenal oleh Sun Yao. Di matanya, Chen Dajiang hampir seperti seorang tokoh terkenal. Pada masa lalu, ketika Chen Dajiang baru mulai terkenal, dia hanyalah pengikut Feng Jinhuang. Sama seperti Sun Yao, Chen Dajiang juga dipilih sebagai kandidat oleh Istana Awan Angin dan dikirim ke dunia lukisan ini. Keduanya bertemu di tempat yang asing. Walau baru pertama kali berjumpa, tapi mereka langsung merasakan kedekatan alami sebagai sesama murid dari 10 sekte kuno. "Kak senior Chen, aku penasaran, pengaturan apa lagi yang dibuat sekte dengan mengirim kita kemari?" tanya Sun Yao. Chen Dajiang menggelengkan kepala dan berkata, "Aku pun tidak tahu. Awalnya, kupikir setelah masuk ke sini, sekte akan memberikan petunjuk tentang langkah kultivasiku selanjutnya. Tapi siapa sangka, mereka sama sekali tidak memberikan pengaturan apapun." Keduanya mengobrol tanpa arah sambil berjalan bersama. Lalu tak lama kemudian mereka tiba di jalan yang berbeda. "Kasihanilah kami. Ibu kami sudah 3 hari tidak makan. Tolong berikan sedikit uang. Ayahku telah meninggal. Aku menjual diriku demi biaya pemakamannya. Mohon bantu aku." Di sepanjang jalan itu, orang-orang berbadan kurus dan berkulit kekuningan bersandar lemah di sudut-sudut dinding. Ada banyak sekali pengemis menelangkupkan tangan sambil memegang mangkuk yang sudah pecah. Sebaliknya, para pejalan kaki hanya berjalan cepat sambil menghindari mereka. Ada sangat sedikit orang yang mau berhenti dan memberikan sedekah. Bagaimana bisa seperti ini? Tempat ini hanya berjarak 2 jalan dari pusat kota tadi. Sun Yao terkejut ketika melihat pemandangan itu. Chen Dajiang menganalisis dengan tenang. Ini adalah dunia lukisan kota kaisar. Berbagai peristiwa besar dalam sejarah kota kaisar digabungkan menjadi satu lukisan. Kelihatannya kita sedang berada pada periode bencana kelaparan yang pernah terjadi dalam sejarah kota kaisar. Kini rasa simpati langsung memenuhi hati Sun Yao. "Kak senior Chen, meskipun mereka hanya orang-orang di dalam lukisan dan bukan makhluk nyata, mereka tetap sangat menyedihkan. Aku ingin membantu mereka." Chen Dajiang tampak terkesan mendengar kata-katanya. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Mungkin terdengar lucu, tapi aku juga memikirkan hal yang sama. Kenapa kita tidak membantu mereka bersama?" "Oh, bagus sekali." Sun Yao langsung menyetujuinya dengan gembira. Keduanya mulai mengeluarkan Primeval Stone dan juga tenaga. Mereka membagikan Primeval Stone, membeli bubur, roti, dan berbagai makanan lain untuk diberikan kepada para pengemis. "Orang baik, terima kasih. Sungguh dermawan. Kami tidak akan melupakan kebaikan kalian. Dermawan, izinkan aku mengikuti kalian sebagai balas budi." Orang-orang yang menderita itu langsung menangis haru sambil terus mengucapkan terima kasih. Lalu pada saat itu sebuah suara terdengar di belakang mereka. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Sun Yao dan Chen Dajiang menoleh bersama. Mereka melihat ada seorang master Gu berjubah putih berjalan mendekat.
Sapu giok tergantung di pinggangnya, tubuhnya tegak seperti pedang, sementara aura arogan terpancar jelas dari wajahnya. Oh, Kak Senior Xiao Xingqi dari lembah kupu-kupu roh. Kak Senior Xiao Qixing dari lembah kupu-kupu roh. Chen Dajiang memberikan salam dengan menelangkupkan tangannya. Sun Yao sedikit tersentak sebelum buru-buru ikut memberi hormat. Sun Yao dari Sekte Afinitas Roh memberi salam kepada Kak Senior Xiao. Xiao Qixing melirik Sun Yao dari atas sampai bawah. Jadi, kau adalah kandidat dari Sekte Afinitas Roh kali ini. Tampaknya Feng Jinhuang memang telah ditekan. Itu tidak mengherankan. Ayahnya telah secara terbuka mengkhianati pengadilan surgawi. Jadi hasil seperti ini sudah sangat wajar. Begitu kata-kata itu keluar, alis Sun Yao langsung berkerut. Kak Senior Feng tidak akan peduli dengan hal semacam itu. Mendengarnya, Xiao Qixing tersenyum mengejek. Dia memang selalu sombong. Sayang sekali, burung Phoenix yang jatuh bahkan jauh lebih buruk daripada ayam. Tatapannya lalu beralih kepada para pengemis yang ada di sekitar mereka. Kalian, apa kalian benar-benar mau membantu orang-orang ini? Mereka bahkan bukan manusia sungguhan. Untuk apa membuang waktu untuk melakukan hal semacam ini? Chen Dajiang tersenyum tenang dan berkata, tidak ada alasan khusus. Kami hanya ingin membantu mereka. Merasa iba. Xiao Qixing menggelengkan kepala dengan nada meremehkan. Merasa iba. Itu hanya membuktikan bahwa kalian tidak memahami pentingnya perjalanan ini. Kalian benar-benar membuang waktu. Mendengar itu, mata Chen Dajiang langsung berbinar. Tunggu, apakah Kak Senior Xiao mengetahui sesuatu? Xiao Qixing memandang mereka sambil berkata, tidak masalah jika aku memberitahu kalian. Dunia lukisan ini sangat nyata karena merupakan hasil gerakan pembunuh gaya hidup memuaskan milik Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Kita semua dipilih oleh sekte masing-masing, lalu dikirim oleh pengadilan surgawi untuk menerima pengasuhan di sini. Kalian pasti sudah menyadari bahwa di dunia ini juga ada masterku yang berkultivasi. Namun, sebagian besar dari mereka menempuh jalur manusia. Tujuan pengadilan surgawi adalah agar kita juga mengembangkan jalur manusia. Kita akan mencoba naik menjadi immortal dengan jalur manusia sebagai jalur utama kita. Meski dunia ini tidak nyata, tapi kultivasi jalur manusia di sini nyata adanya. Semua jalur manusia yang kita peroleh pun dapat kita bawa keluar. Oh, jadi begitu. Mata Sun Yao membesar karena tampak terkejut. Tapi sesaat kemudian dia tampak bingung. Lantas kenapa sekte tidak memberitahuku? Berbeda dengan Sun Yao, Chen Dajiang justru bertanya dengan tenang. Dari mana Kak Senior Xiao mengetahui informasi ini? Xiao Qingxi tersenyum tipis sambil membusungkan dada. Sebenarnya lembah kupu-kupu roh pun tidak memberitahuku. Tapi aku mengetahuinya dari kakek buyutku. Seketika Chen Dajiang langsung mengerti. Sementara Sun Yao masih bingung. Chen Dajiang segera menjelaskan. Kak Senior Xiao memiliki latar belakang yang luar biasa. Kakek buyutnya adalah immortal Xiao Baixiong. Oh, begitu. Tatapan Sun Yao terhadap Xiao Qixing langsung berubah. Lalu kemudian Xiao Qixing berkata, sudahlah, aku harus pergi ke markas militer dan bergabung dengan penjaga kota. Aku sudah menyelidikinya. Hanya para penjaga kota yang bisa mendapatkan gu prajurit, gu sersan, gu letnan, gu kapten, dan gu jalur manusia lainnya. Gu itu sangat penting untuk membangun fondasi jalur manusia. Kalian ikut saja denganku.
Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Xiao Qixing kembali mencoba membujuk mereka. Namun Chen Dajiang menggelengkan kepala. Kak senior Xiao, pergilah dulu. Aku masih ingin membantu orang-orang yang ada di sini. Xiao Qixing menatap Chen Dajiang beberapa saat sebelum mengangguk pelan. Kau memang tidak pernah berubah. Lalu, Xiao Qixing menatap ke arah Sun Yao dan berkata, kalau begitu bagaimana denganmu? Sun Yao ragu sesaat sebelum ikut menggelengkan kepala. Tidak, Kak senior Xiao, aku juga ingin membantu Kak senior Chen di sini. Mendengarnya, Xiao Qixing tertawa ringan sambil tersenyum penuh makna. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu perbuatan baik kalian. Dia segera berbalik dan pergi. Dalam hatinya, dia mencibir dingin. Dua orang bodoh ini bahkan tidak tahu kesempatan besar apa yang sedang mereka lewatkan. Xiao Qixing tidak bisa lepas dari nasihat kakek buyutnya. Sebelum berangkat, kakeknya berkata, Qixing, perjalanan ke dunia lukisan ini adalah kesempatan besar yang tak terbayangkan. Jika keberuntunganmu cukup tinggi, kau bahkan mungkin bisa mewarisi warisan sejati dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus dan menjadi penguasa kota kaisar. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ingat, kau harus bergerak cepat. Karena kau dan yang lain hanyalah gelombang pertama. Setelah nanti gelombang Qi mereda, Pengadilan Surgawi juga akan mengirimkan beberapa immortal peringkat 6 untuk masuk ke dalam dunia lukisan. Mereka semua adalah elit yang sangat dihargai. Begitu mereka masuk, persaingan akan menjadi lebih sengit. Walaupun kau tak perlu takut, di dunia lukisan, bahkan immortal tetap harus mengikuti aturan dunia fana. Di sini, yang abadi dan yang fana pada dasarnya itu setara. Setiap kali mengingat kata-kata itu, jantung Xiao Qixing selalu berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja dia pun ingin merebutnya. Awalnya, Xiao Qixing ingin menarik Sun Yao dan Chen Dajiang untuk bekerja sama dengannya. Namun setelah melihat keduanya benar-benar sibuk membantu pengemis, dia langsung kehilangan minat. Menurutnya, menghabiskan waktu untuk hal-hal semacam itu hanyalah sebuah kebodohan. Dia tidak mau menyia-nyiakan tenaga dan waktunya untuk dua orang yang tidak mengerti prioritas. Sementara itu, Sun Yao meletakkan semangkuk bubur dan beberapa roti kukus di samping Sensang. Dia berkata, kami membawakan bubur dan roti kukus. Makanlah perlahan, jangan sampai tersedak. Saat ini Sensang masih penuh dengan luka dan tampak seperti pengemis gila biasa. Dia duduk diam di sudut teduh seperti patung batu. Sun Yao tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun memang ada cukup banyak pengemis yang hanya duduk diam seperti Sensang. Lagi pula ia membantu orang lain bukan demi ucapan terima kasih ataupun pujian. Tatapan Sensang sedikit bergerak. Matanya memancarkan cahaya tajam saat memandang Sun Yao yang ada di dekatnya. Lalu kemudian tatapan itu beralih ke arah Xiao Qixing yang perlahan menghilang di ujung jalan. Jadi anak-anak ini semua adalah benih immortal pengadilan surgawi. Untuk menghadapi gelombang besar era baru, pengadilan surgawi benar-benar telah membuat persiapan jangka panjang. Pikir Sensang dalam hati. Ia kini tampak menghela nafas pelan. Pengaturan dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus benar-benar luas dan luar biasa. Aku sungguh dibuat kagum. Dalam sejarah, warisan sejati jalur manusia terbesar adalah buku itu. Meski tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Hanya sedikit orang yang benar-benar mampu memahami esensi sejatinya dan menciptakan gerakan pembunuh jalur manusia.
Tapi jumlah gerakan pembunuh itu terlalu sedikit. Mereka seperti bulan yang tersembunyi di balik awan, mustahil dijangkau oleh orang biasa. Karena itulah jalur manusia, meski memiliki potensi yang luar biasa, tetapi tidak pernah berkembang sepenuhnya. Namun Yang Mulia Abadi Genesis Lotus menciptakan dunia lukisan ini. Dia menggunakan kehidupan dunia fana selama jutaan tahun sebagai fondasi untuk mengembangkan jalur manusia. Kontribusinya terhadap jalur manusia sungguh tak terukur. Dia benar-benar salah satu pilar utama jalur manusia di dunia. Perkembangan jalur manusia di dunia ini juga sangat membantuku. Aku hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika aku kehilangan kewarasanku. Bagaimana bisa aku berakhir di tempat ini? Tatapan Sensang semakin dalam. Sayangnya aku tidak bisa menghubungi Fang Dichang. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Sensang pernah bekerja sama dengan klon Fang Yuan Fang Dichang untuk mengungkap metode jalur manusia yang penting. Kontribusi mereka saat itu bahkan membantu membalikkan keseimbangan dalam perang takdir. Dia tahu bahwa Fang Dichang telah memperbaiki rumahku dari klan Fang sebelumnya, sehingga memiliki otoritas tinggi di atasnya. Jika mereka bisa bekerja sama lagi, keduanya pasti akan memperoleh manfaat besar. Oleh karena itu, Sensang terus mencoba menghubungi Fang Dichang. Sementara itu kita akan menengok di Apertur Abadi Berdaulat, tepatnya di mini perbatasan selatan. Di sebuah lembah, Si Cheng membungkuk dan mengamati hamparan jamur batu di hadapannya. Dalam kondisi normal, jamur batu dapat tumbuh hingga setinggi 5 meter. Bentuknya akan menyerupai pohon kecil dengan tudung lebar seperti payung. Namun jamur batu di lembah ini hanya setinggi tunggul batang pohon yang ditebang. Warna abu-abu batu yang seharusnya tampak sehat telah berubah menjadi campuran warna-warni yang aneh dan terdistorsi. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah pada jamur batu ini. Kenapa ini? Jamur batu ini rusak. Setelah menyelesaikan pemeriksaannya dan memastikan kondisi itu, wajah Si Cheng pun langsung muram. Meskipun hanya memiliki kultivasi peringkat 6, dia itu sangat dihargai oleh Fang Yuan. Dan dia juga ditunjuk untuk memimpin ras manusia batu di mini perbatasan selatan. Si Cheng sendiri selalu mengagumi Fang Yuan dan mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan sukunya demi memenuhi harapan sang tuan. Ladang jamur batu ini adalah titik sumber daya berukuran sedang yang dibangunnya sendiri untuk kepentingan ras manusia batu. Demi membangunnya, dia bahkan secara khusus meminta sejumlah besar material abadi dari klon jalur waktu Fang Yuan sebagai modal awal. Saat itu ia bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa investasi itu pasti akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun kenyataannya sekarang semua itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Apa yang terjadi? Aku sudah mengikuti catatan rasku dengan seksama. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam proses pembudidayaannya. Si Cheng benar-benar kebingungan. Beberapa hari lalu, jamur-jamur batu itu masih tumbuh dengan sempurna. Tidak ada tanda-tanda masalah sama sekali. Namun hanya dalam beberapa hari semuanya berubah seperti ini. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Tuan Fang Yuan? Ia mengerutkan alis dan menghela nafas panjang. Pada saat itu, cahaya berkilat di udara. Sebuah kehendak Fang Yuan muncul di hadapannya. Si Cheng terkejut dan langsung membungkuk dengan hormat. Bawahan memberi hormat kepada Tuan. Kehendak Fang Yuan pun melambaikan tangan dan berkata, "Aku sudah mengetahui situasi di sini.
Hancurnya ladang jamur batu ini bukan kesalahanmu. Ini adalah bencana alam. Kembalilah untuk sekarang. Sebentar lagi akan dikirimkan kelompok material abadi yang baru. Bangun saja lembah jamur batu yang kedua. Si Cheng sangat gembira. Dia segera mengucapkan terima kasih, walaupun dia tetap ingin mengatakan sesuatu. Kehendak Fang Yuan tersenyum tipis dan dia berkata, "Kau pasti ingin tahu penyebab kehancuran jamur batu ini, bukankah begitu?" Si Cheng pun mengangguk. "Tuan sungguh bijaksana. Saya juga ingin bertanya, apakah jamur-jamur batu ini masih bisa dimanfaatkan? Akan sangat disayangkan jika semuanya dibuang begitu saja." Modal awal untuk membangun lembah jamur batu sangatlah besar. Bagi Fang Yuan jumlah itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi si Cheng, nilainya hampir tak terbayangkan. Belum lagi waktu dan tenaga yang telah ia curahkan selama ini. Dia benar-benar tidak rela melihat seluruh usahanya lenyap begitu saja. Namun Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Kau tidak perlu memikirkan detailnya. Jika aku mampu menyelesaikannya, maka tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Tapi jika aku tidak mampu menyelesaikannya, mengetahui penyebabnya pun tidak akan berguna bagimu. Adapun jamur-jamur batu ini semuanya sudah tidak bernilai. Bahkan jika digunakan sebagai material abadi pemurnian Gu, hasilnya hanya akan membawa kerugian yang lebih besar. Karena itu, pergilah." "Baik, Tuan." Si Cheng segera membungkuk dalam-dalam sebelum pergi. Namun di dalam hati, kegelisahannya semakin besar. Masalah apa sebenarnya ini? Dari nada bicara Tuan, seolah-olah bahkan beliau pun kesulitan mengatasinya. Setelah si Cheng pergi, hanya kehendak Fang Yuan yang tersisa di dalam lembah itu. Ekspresinya suram. Ia terlebih dahulu mengamati seluruh lembah. Tak terhitung jamur batu telah berubah menjadi bentuk-bentuk mengerikan. Permukaannya dulu halus dan kini dipenuhi lipatan-lipatan kerutan. Warnanya mencolok dan beracun, membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Namun perubahan pada penampilan hanyalah gejala luar. Di mata Fang Yuan, tanda dao jalur bumi yang seharusnya menyusun batu itu kini telah terganggu dan tercerai-berai. Sebagai gantinya, sejumlah besar tanda dao dari jalur lain seperti jalur angin, petir, racun gelap, api, dan masih banyak lagi telah bercampur dalam kekacauan. Karena itulah seluruh ladang ini telah berubah menjadi limbah. Setidaknya untuk saat ini, Fang Yuan tidak memiliki cara untuk memanfaatkannya. Dan semua itu terjadi karena satu hal, kehendak surga. Kehendak Fang Yuan pun mencibir dingin ketika dia menemukan kehendak surga yang bersembunyi di dalam lembah. Dengan satu ledakan, tubuhnya berubah menjadi hamparan kabut dan awan yang menyelimuti seluruh area itu. Lalu kemudian mengejar kehendak surga yang mencoba melarikan diri. Ketika kehendak Fang Yuan kembali berkumpul, sosoknya telah menjadi samar seperti bayangan yang dapat lenyap kapan saja. Dia menghela nafas. Kemenangan ini hanya menyelesaikan gejalanya, bukan akar masalahnya. Cepat atau lambat, masalah baru akan kembali muncul. Lembah jamur batu hanya satu contoh. Belakangan ini, kehendak surga memang terus bermunculan di berbagai bagian aparatur abadi berdaulat. Banyak titik sumber daya telah mengalami kerusakan serupa. Setelah berhasil memurnikan Gu dan menghancurkan Gu Nasib, tubuh utama Fang Yuan memperoleh lebih dari 3.000 tanda dao jalur surga.
Namun tanda Dao itu bukan serta-merta miliknya. Mereka melekat secara paksa pada dirinya. Tanda Dao jalur surga terus berubah secara alami, mempengaruhi seluruh lingkungan apertur abadi berdaulat dan membuatnya semakin seimbang serta stabil. Dalam jangka panjang, perubahan ini jelas membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Potensi perkembangan aparatur abadi berdaulat pun akan meningkat pesat. Tetapi untuk saat ini, perubahan itu justru menyebabkan kerugian pada Fang Yuan. Seluruh fondasinya berada di dalam aparatur abadi berdaulat. Kalau fondasi ini terus rusak, kekuatan tempurnya pun akan ikut terpengaruh. Karena itulah, Fang Yuan terus bekerja keras mengatur manusia dan varian manusia dari berbagai gua surga untuk melawan bencana itu. Ia juga memperoleh 1000 pohon harapan dan laut manusia yang belum sempurna untuk menggunakan metode jalur manusia dalam menekan pengaruh jalur surga. Dengan dua pendekatan itu, kondisi aparatur abadi berdaulat memang membaik. Namun Fang Yuan tidak menyangka bahwa perkembangan alami dari tanda Dao jalur surga pada akhirnya melahirkan kehendak surga. Jalur surga itu tidak memihak. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Fang Yuan. Perubahan lingkungan hanyalah bagian dari pengembangan alami Dao surgawi. Tapi kehendak surga berbeda. Kehendak surga lahir dari Dao surga. Dia lebih fleksibel dan lebih cerdas. Karena Dao surga tidak dapat secara langsung menyiapkan Fang Yuan sebagai iblis dunia lain yang mengganggu keseimbangan dunia, kehendak surga mengambil langkah lebih jauh dengan sengaja menghancurkan berbagai titik sumber daya di dalam aparatur abadi berdaulat. Karena tanda Dao jalur surga dapat berubah menjadi tanda Dao jalur lain, kehendak surga memanfaatkan kemampuan itu untuk mengacaukan seluruh struktur tanda Dao pada titik-titik sumber daya Fang Yuan. Keteraturan berubah menjadi kekacauan. Lembah jamur batu hanyalah salah satu korbannya. Aku memiliki gerakan pembunuh untuk menghadapi kehendak surga. Namun, aparatur abadi berdaulat terlalu luas. Dao surga pun terus berubah tanpa henti dan kehendak surga dapat muncul di mana saja. Mustahil bagiku membersihkan semuanya. Bahkan, jika aku mengerahkan seluruh kemampuan, efisiensinya tetap terlalu rendah. Fang Yuan memahami bahwa solusi sesungguhnya adalah memurnikan tanda Dao jalur surga itu hingga benar-benar menjadi miliknya sendiri dan menjadi bagian dari aparatur abadi berdaulat. Sayangnya dia tidak tahu caranya. Belum pernah ada seorang pun yang berhasil mengembangkan jalur surga sebelumnya. Satu-satunya metode yang diketahui saat ini adalah dengan menggunakan jalur manusia untuk menekan jalur surga. Setelah berpikir lama, Fang Yuan sendiri hanya menemukan dua kemungkinan. Pertama adalah dengan mendapatkan kota kaisar. Kota kaisar dibangun dengan sangat teliti oleh Genesis Lotus. Kini tempat itu telah menjadi tanah suci jalur manusia. Jika aku bisa mendapatkannya, pengaruh Dao surga terhadapku pasti akan berkurang drastis. Atau pilihan kedua adalah Gua Iblis Gila. Lapisan ke-8 Gua Iblis Gila berisi turunan Dao surga yang ditinggalkan yang mulai iblis tanpa batas. Situasi di sana sangat mirip dengan apa yang terjadi pada sumber dayaku sekarang. Jika aku dapat memahami seluruh rahasianya, mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini. Namun kedua pilihan itu sama-sama berbahaya. Kota kaisar berada di jantung benua tengah. Jika ia pergi ke sana, bentrok dengan pengadilan surgawi tidak akan terhindarkan. Dengan kekuatan Fang Yuan saat ini,
Fang Yuan yakin memang bisa mengalahkan pengadilan surgawi. Tetapi yang ia waspadai bukanlah pengadilan surgawi, melainkan yang mulia abadi Genesis Lotus dan juga yang mulia iblis teratai merah. Genesis Lotus pernah menjebaknya hingga dia kehilangan tiruannya, Fang Dichang. Saat memeriksa keberuntungan Fang Dichang sebelumnya, Fang Yuan sama sekali tidak menemukan jejak keberuntungan Fang Dichang. Kemungkinan besar Fang Dichang kini telah binasa. Sementara itu, Yang Mulia Iblis Teratai Merah juga telah meninggalkan pengaturannya sendiri. Tanda dao jalur surga yang kini menyulitkan Fang Yuan pun kemungkinan besar merupakan bagian dari rencananya. Tentu saja, tanda dao itu bukan hanya ancaman. Mereka juga berfungsi sebagai pelindung. Setidaknya selama tanda dao jalur surga masih ada, jiwa spektral tidak akan dapat menggunakan banyak metode tersembunyinya. Lalu jika Fang Yuan ingin merebut kota kaisar, ia juga harus menghadapi pengaturan yang ditinggalkan oleh kedua Venerable itu. Sementara untuk Gua Iblis Gila, tempat itu juga sama berbahayanya. 3 iblis eksentrik pernah berjanji untuk membantu Fang Yuan dalam perang takdir. Namun selama perang berlangsung, tak satu pun dari mereka yang terlihat. Fang Yuan telah mencoba menghubungi mereka berkali-kali, tapi semuanya menghilang tanpa jejak. Entah apa yang sebenarnya terjadi di Gua Iblis Gila hingga ketiganya lenyap secara misterius. Menurut dugaan Fang Yuan, surga panjang umur kemungkinan telah ikut campur. Dan setelah menyadari bahwa konsumsi kuku bijaksanaan merupakan bagian dari skema The Great Sun, Fang Yuan memahami bahwa pihak lawan masih menyimpan banyak kartu truf. Kini Gunasip telah hancur dan kebangkitan para Venerable menjadi sangat mungkin. Jika dia memasuki Gua Iblis Gila, besar kemungkinan dia harus menghadapi metode yang ditinggalkan oleh The Great Sun dan juga Yang Mulia Iblis tanpa batas. Dan masih ada satu hal lagi yang membuat Fang Yuan khawatir. Perubahan yang terjadi di Sungai Waktu. Sejak kehancuran Gunasip, arus di Sungai Waktu menjadi sangat ganas dan berbahaya. Bahkan dengan kapal perang ribuan tahun, Fang Yuan hanya mampu bertahan sebentar sebelum dipaksa kembali ke 5 wilayah. Ia tak bisa lagi menjelajahi Sungai Waktu dalam waktu yang lama. Dan dia memahami penyebabnya. Di masa lalu, Sungai Waktu mengalir tenang karena segala sesuatu telah ditentukan oleh takdir. Setiap makhluk memiliki lintasan hidup yang jelas. Karena itulah para immortal jalur waktu mampu melihat masa depan dalam tanda kutip dengan cara mengamati bagian hilir dari Sungai Waktu. Yang Mulia Iblis Teratai Merah bahkan berhasil menyusun rencana penghancuran Gunasip dengan memanfaatkan informasi dari masa depan. Namun setelah Gunasip dihancurkan, semua kemungkinan itu menjadi terbuka. Segala sesuatu dapat berubah. Akibatnya, Sungai Waktu berubah menjadi keruh, liar, serta kacau. Dalam kondisi seperti itu, bahkan Spring Autumn Cicanda pun tidak lagi dapat digunakan. Dulu, Spring Autumn Cicanda mampu menempuh Sungai Waktu karena arusnya tenang. Sekarang, begitu memasuki sungai, dia akan langsung dihancurkan oleh gelombang yang mengamuk. Kecuali Fang Yuan berhasil mengembangkan gerakan pembunuh baru yang dapat melindunginya, maka Spring Autumn Cicanda tidak bisa digunakan lagi untuk sekarang. Fang Yuan menghela nafas. Masalah Sungai Waktu bukanlah ancaman terbesar. Tatapannya menjadi dalam. Yang paling membuatku waspada tetaplah Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Dialah yang meninggalkan pulau-pulau teratai batu di Sungai Waktu. Aku tidak tahu pengaturan lain apa yang masih tersembunyi di sana. Gunasip
akhirnya telah hancur. Pedang yang selama ini menggantung di atas kepala Fang Yuan akhirnya telah lenyap. Namun, jalan di depannya masih diselimuti oleh kabut yang tebal. Seolah-olah dia berjalan di lembah berbahaya yang penuh dengan jurang tersembunyi. Di balik kabut itu, jalur mana yang paling aman? Jalur mana yang akan membawanya menuju kehancuran? Dan yang terpenting, apakah jalan menuju kehidupan abadi, ambisinya yang terbesar yang dia kejar selama hidup, benar-benar tersembunyi di balik kabut itu? Jika memang ada, di manakah letaknya? Semua itu masih menjadi pertanyaan bagi Fang Yuan. Dan kisah hidup Fang Yuan masih akan terus berlanjut di bagian berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.